Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Opung semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita bertemu lagi dengan saya Opung SG. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, kali ini kita mau bahas tentang siapa yo? Apakah Mami Isa lagi? Nikita Mirzani atau siapa? Tapi kali ini aku mau coba bahas yang beda ya. Kali ini aku mau bahas tentang penyanyi favoritku legendaris ya, sang legendaris, yaitu Nike Ardilla almarhumah. Meskipun Nike Ardilla sudah berpulang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, Nike Ardilla meninggal sekitar tahun 1994 ya, dalam usia 19 tahun karena sebuah tragedi kecelakaan. Akhirnya dia meninggal dan berpulang. Nike Ardilla ini, Nike ini meninggal dalam dalam kondisi dia lagi hits-hitsnya gitu, lagi booming-boomingnya, terus lagi laris-larisnya gitu ya. Sebagai artis lagi populer banget saat itu ya. Jadi kepergiannya sangat-sangat meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi seluruh para penggemarnya, termasuk aku gitu ya saat itu. Nah, aku sendiri pribadi mau cerita dikit nih ya. Awalnya tuh aku nggak terlalu suka sama lagu-lagunya Nike ini gitu ya. Tapi karena sering denger gitu ya, terus begitu tahu ternyata orangnya udah nggak ada gitu ya. Ternyata malah suka. Pas didengar tuh lagunya juga sangat-sangat enggak lekang dimakan zaman gitu ya, kayak lagu Chrisye mungkin ya. Jadi lagu Nike Ardilla dibawakan di tahun sekarang, tahun milenial ini pun masih enak untuk didengar gitu. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah bukan tentang kehidupan Nike Ardillanya, bukan, tapi tentang sebuah film series ya, lebih tepatnya series yang bercerita tentang kehidupan Nike Ardilla yang berjudul Nike Ardilla The Series. Nah, ini tayangnya di Astro TV gitu ya, dan disutradarai oleh Bang Haris Nizam. Bercerita tentang kehidupan Nike Ardilla dan pastinya sangat-sangat menarik gitu ya, terutama untuk para penggemar-penggemar Nike Ardilla dimanapun berada ya. Nah, yang membuat penasaran adalah siapa sih yang membintangi film series Nike Ardilla ini. Ternyata yang terpilih untuk menjadi pemeran Nike Ardilla di series Nike Ardilla ini adalah aktris cantik, pemain sinetron, masih muda, yaitu Zui Abbas Jackson. Tahu nggak sih? Itu loh yang main sinetron Buku Harian Seorang Istri yang jadi peran utamanya, terus mantan pacarnya Aditya Zoni ya, tahu kan? Nah, itulah pemeran dari Nike Ardilla ya. Cuman setelah melihat penampilan Zoe Abbas Jackson ini sebagai pemeran Nike Ardilla, kan ada tuh trailernya dikit-dikit gitu ya. Ternyata banyak yang ngerasa pro kontra jadinya ya. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, terus ada yang suka, ada juga yang bilang kayaknya lebih suka yang ini deh pemerannya gitu ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang beberapa artis-artis lain yang dirasa yang kayaknya lebih cocok deh jadi pemeran Nike Ardilla. Siapa saja sih? Ayo kita bahas. Yang pertama ada Kesha Lefronka ya, tahu dong, penyanyi lagi hits itu yang lagi viral dengan uwo-uwonya gitu, yang kadang fals, kadang mulus ya, kadang enak didengar, kadang enggak gitu ya. Itulah seorang Kesha Lefronka. Nah, kenapa Kesha ini lebih pantas untuk menjadi pemeran Nike Ardilla? Pertama, karena wajahnya rada mirip gitu ya. Yang kedua, suaranya bagus dong, suara tinggi pun bisa gitu ya. Walaupun beda warna, mungkin beda karakter dengan vokalnya Nike Ardilla, tapi suara Kesha Lefronka ini ya sangat-sangat bagus lah ya. Kalau nggak bagus nggak mungkin dong dia masuk finalis Indonesian Idol, ya nggak sih? Nah, terus kenapa Kesha Lefronka nih yang cocok jadi pemeran Nike Ardilla? Selain bisa nyanyi, Kesha ini ternyata juga bisa acting gitu ya. Terbukti dia pernah bermain di beberapa judul film. Salah satunya adalah di film terbarunya berjudul Laras Ati gitu ya, sebuah film drama komedi yang cukup menarik gitu, dimana Kesha itu berperan sebagai seorang anak muda, anak masa kini gitu ya. Bagus aktingnya gitu. Jadi ya banyak yang merasa Kesha ini kayaknya lebih pas deh jadi Nike Ardilla, apalagi wajahnya rada-rada mirip gitu ya. Terus badannya juga, postur tubuhnya juga nggak jauh beda gitu sama Nike dulu. Kalau dari segi umur, Kesha Lefronka diketahui lahir pada tanggal 2 Februari tahun 2003. Jadi umurnya masih sangat muda ya. Seumuran dengan Nike waktu dia terakhir gitu ya. Saat terakhirnya yaitu 19 tahun. Jadi nggak ada salahnya mungkin kalau Kesha Lefronka ini aja yang terpilih jadi pemeran Nike Ardilla. Nah, yang kedua ada Jessica Anastasia. Jessica Anastasia ini tahu dong, pemain sinetron, yaitu dulu sinetron yang si Neng dan Kaos Kaki Ajaib. Ya, kalau dari segi acting ya Jessica ini memang bagus banget actingnya ya. Tapi kalau nyanyi aku juga belum tahu sih ya. Nah, Jessica ini dirasa pas untuk menjadi pemeran Nike Ardilla karena wajahnya mirip, terus kulitnya putih dan agak-agak blasteran juga gitu, kulitnya putihnya bersih gitu seperti kulit Nike dulu. Tapi kalau dari segi umur, Jessica ini umurnya ya
terbilang sudah dewasa sekarang ya, karena dia lahir tanggal 23 Desember tahun 96. Jadi otomatis umurnya sudah sekitar 26 tahun sekarang. Jessica ini masih kelihatan muda kok, mungkin untuk peran 18 atau 19 tahun ya masih dapat juga sih ya. Lalu yang ketiga ada siapa? Ada Esta Pramanita, ya aktris pendatang baru ini ya, bukan pendatang baru juga sih. Aku juga udah kenal lama gitu dengan Esta. Sosoknya ini juga dirasa pas banget gitu memerankan karakter Nika Ardila. Karena apa? Karena postur wajahnya, terus tubuhnya yang tinggi juga mirip banget dengan Nika Ardila. Nah, dari segi umur, Esta juga mungkin agak mendekati juga ya. Karena Esta Pramanita ini lahir pada tanggal 3 April tahun 1999. Jadi umurnya masih 23 tahun. 23 tahun pas lah ya. Nggak jauh banget sih sama umurnya Teknike. Untuk berperan sebagai karakter remaja masih dapat lah ya. Di nomor 4 ada artis cantik Yuki Kato. Katanya Yuki Kato ini lebih pas deh jadi Nika Ardila karena kulit putihnya, terus tampang bule blasterannya lebih dapat gitu ya. Udah gitu Yuki kan juga bisa nyanyi juga, aktingnya juga nggak usah ditanya deh, aktingnya mah bagus banget ya nggak sih. Tapi ada juga yang bilang, Yuki kan jauh lah karakter wajahnya beda. Kalau dari segi umur, Yuki Kato ini lahir pada tanggal 2 April tahun 95 ya, tahun 1995. Jadi umurnya 27 tahun. Ya bisa sih ya untuk karakter remaja masih masuk lah Yuki Kato, bisa dong, apalagi dengan akting yang sangat mumpuni. Nah, di nomor 5 ada Amel Amelia yang banyak diharapin orang nih, diharapin terutama penggemar-penggemarnya Amel gitu ya. Ngarep banget gitu, Amel tuh pengen banget supaya dapat peran jadi Nika Ardila gitu di The Series ataupun di filmnya ya. Tapi ternyata Amel nggak kepilih nih, yang kepilih malah justru Zoe Abas Jackson ya. Kenapa? Nah, banyak penggemar Amel yang menyayangkan. Kenapa nggak Amel aja sih? Muka udah mirip gitu kan, terus postur tubuh juga mirip tingginya gitu. Cuman banyak yang nggak setuju juga dengan Amel yang harus jadi Nika Ardila. Karena apa? Karena pertama kulitnya tuh nggak sama, beda menurut netizen ya. Tapi kalau dari segi umur ya, Amel ini lahir tahun 2003, jadi umurnya masih 19 tahun ya, masih bisa lah ya kalau dia dapat peran sebagai Nika Ardila sih. Di nomor 6 ada artis cantik Adinda Azani. Katanya Adinda ini juga lebih pas nih jadi pemeran Nika Ardila. Menurut kalian gimana? Kalau dari segi umur, Adinda Azani ini lahir pada tanggal 22 April tahun 1994. Jadi umur Adinda Azani ini sudah sekitar 28 tahun ya, sudah terbilang dewasa sih. Ya, Teknike itu kan agak tinggi badannya ya, kalau Adinda ini nggak terlalu tinggi. Lalu di nomor 7 ada artis cantik Yasmin Neper ya, artis blasteran nih, cantik juga, cantik banget ya. Yasmin ini adalah pemeran utama di sinetron Love Story The Series sama Giorgino Abraham ya, temannya Esta Pramanita tadi. Yasmin ini juga dirasa cocok jadi pemeran Nika Ardila. Dengan akting yang bagus, terus untuk akting menyanyi juga bukan hal sulit. Dari pembawaan karakternya yang kalem, yang tenang gitu, katanya lebih pas deh jadi sosok Nika Ardila, katanya sih begitu ya. Yasmin Neper ini lahir tepatnya pada tanggal 22 November tahun 2003, jadi umurnya masih sangat muda ya, 19 tahun. Ya bisa lah untuk jadi sosok Nika Ardila. Di nomor 8 ada Vanessa Priscilla. Ini yang digadang-gadang sejak dulu ya. Vanessa tuh paling cocok ya di pemeran Nika Ardila. Pertama karena kulit putihnya pas banget sama dengan Teknike, mirip gitu ya. Terus kedua karakter wajahnya yang agak-agak tomboy tapi manja. Cuman banyak juga yang kurang setuju. Takutnya nanti orang malah ingat Vanessa sebagai Miley ya, bukan sebagai Nika Ardila. Vanessa lahir tanggal 25 Oktober tahun 1999. Jadi umurnya masih 23 tahun. Lalu di nomor 9 ada artis muda Tisa Biani yang jadi pemeran siapa di film KKN Desa Penari itu yang pakai hijab. Banyak yang bilang juga kalau Tisa Biani ini yang katanya mirip Mulan Jamila, katanya cocok nih jadi pemeran Nika Ardila gitu karena agak mendekati gitu ya tekstur mukanya dan kulitnya juga putihnya. Tisa Biani sendiri lahir pada tanggal 24 Juli tahun 2002, jadi umurnya masih 20 tahun ya. Lalu yang terakhir di nomor 10 ada Baby Sabina. Baby Sabina sekarang lagi hits banget dengan seriesnya, yaitu Antares, dimana dia beradu akting dengan Angga Yunanda ya. Bagus banget di situ aktingnya ya. Banyak yang juga mendukung nih kalau seandainya Baby Sabina aja nih yang jadi pemeran Nika Ardila, mungkin lebih dapet gitu ya, karena kan dari wajahnya juga bisa lah mendekati gitu. Kalau aktingnya ya tinggal diasah lah gitu ya, dan tinggal belajar lagi menjadi sosok Nika Ardila itu seperti gimana gitu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah sosok Baby Sabina lebih pas menjadi Nika Ardila? Baby Sabina ini juga masih muda banget ya. Dia lahir tanggal 27 Oktober tahun 2002. Jadi umurnya masih 20 tahun. Secara yang web seriesnya kan udah ada nih di Astro TV. Nah, kalau film yang mengangkat Nika Ardila ini kan dulu pernah katanya mau tayang gitu ya. Cuman kok sampai sekarang belum tayang, aku juga nungguin gitu. Kok belum tayang juga gitu. Nah, terus sinetronnya juga belum ada gitu. Ya mungkin aja artis-artis dari 10 daftar ini ya bisa terpilih ya nggak sih? Kalau kalian pilih siapa?
Nah kalau gitu itu saja pembahasan kita kali ini ya tentang Nika Ardila. Jadi hari ini kita agak beda bahasannya, nggak apa-apa ya. Nah kita ketemu lagi di video-video lainnya dengan pembahasan yang lain lagi tentunya, masih bersama saya Opung SG. Jangan lupa untuk selalu rajin-rajin komen, like, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe channelku ini ya, Opung SG Channel. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung dan mensupport channelku ini. Kalau gitu aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.